Dua sisi malam ini hadir dengan tema Garuda dinanti Irak, tersisa satu nyawa, dengan narasumber pengamat sepak bola Tommy Welly. Mantan pemain timnas Indonesia Ferry Sandria. Pengamat sepak bola Andi Bahtiar Yusuf. Pembawa acara kita malam ini Aditya Nugroho dan Ferdi Ilyas. Gimana Fer? Sehat Fel? Sehat, semangat ya malam ini ya. Lihat nih, seragamnya nih kayak... Saya ngelihat wajah-wajahnya kok ya kayak nggak semangat Fer. Nggak semangat ya, Betul. kenapa? Ada termasuk apa saya sebenarnya? juga sama. Tapi sebelum kita ngomongin semangat dan nggak semangat, saya buka dulu boleh ya? Boleh, silakan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda kembali menyaksikan program Kebanggaan Anda Dua Sisi dengan dua host kesayangan Anda tentunya, Aditya Nugroho dan Ferdi Ilyas. Betul. Saya izin narik nafas panjang dulu. Dari tadi saya lihat memang agak kurang semangat dan mukanya agak ditekuk. Ada apa sebenarnya? Apa yang terjadi? Gitu Fer, gimana kita mau semangat melihat pertandingan semalam Fer? Ada apa? Pertandingan semalam baik-baik saja, walaupun memang kita kalah ya. Itu dia, Indonesia kalah 2-3, gol 2 ini seolah-olah kayak dikasih hadiah. Ya. Walaupun ya memang ada pelanggaran di situ, tapi seolah-olah kayak ada hadiah nih dari Kuwait, dua gol kita dari Nggak boleh gitu, penalti. kita juga harus Gitu, terus Fer. perjuangan teman-teman timnas tadi malam begitu ya. Walaupun Oke. kita kalah, tapi setidaknya apresiasi itu juga masih muncul dari pelatih Patrick Kluivert ya. Kita dikatakan sebagai seolah sebagai singa begitu. Nah, Oke. ini luar biasa loh. Ya, saya apresiasi setuju. ini. Pemain kita nih kayak singa, tapi kalau istilahnya tuh ada the right lion on the right place harusnya gitu ya. Kalau menempatkan singa di tempat yang tepat, saya yakin. Tapi ini kita ngomongin strategi, kita ngomongin taktik, kita ngomongin penempatan pemain. Kok Oke. kayak banyak yang meleset nih kalau feeling saya gitu. Oke. Pengamatan saya lah sebagai yang awam lah gitu. Seberapa meleset Betul. dan seberapa benar tudingan itu. Nanti kita akan bahas ya. Kita elaborasi lagi dengan narasumber kita yang sudah hadir malam ini. Oke. Ada siapa? Langsung saja. Di Boleh. sebelah saya ini ada pengamat sepak bola Bung Tommy Welly. Oke, Bung, silakan. Bung Bahtiar Ucup, Bang Ucup, kami kabar? persilahkan. Terima kasih sudah. Kita mulai dari awal. Oke, Ya, boleh mic-nya dipakai, saya langsung ke Bang Ucup dulu kayaknya. boleh silakan. Ngelihat pertandingan semalam Bang, ini banyak yang kecewa ngomongin strategi Kluivert, ngomongin penempatan pemain di tempat yang tidak seharusnya, banyak yang harusnya bisa lebih baik lagi bermain dari DSP yang dibawa kemarin, kan seperti itu. Anda menilainya seperti apa? Sebetulnya yang saya suka pikirin tuh Ya, pemecatan STY lalu kemudian ngambil Kluivert, ini kan sebuah investasi sebetulnya kan. Kan ada gaji rugi yang mesti dikasih. oke. Lalu ada nilai yang mungkin lebih besar. Habis itu ada tim yang jauh lebih banyak. Oke. Ada ongkos produksi yang sepertinya meningkat karena jumlah orang lebih banyak dan kalau nggak salah tim Belanda ini lebih banyak di Eropa kan daripada di sini. Oke. Artinya ada sebuah ongkos produksi yang besar Yang seharusnya? yang seharusnya kan payoff-nya kan jelas, targetnya jelas. Seperti ada yang bilang andai kan gagal berarti Kluivert harus mundur, ada yang bilang begitu. Jadi saya melihat sebetulnya Jadi Kluivert out nih ya? ya nggak gitu-gitu amat juga sih. Oke. Cuma saya melihatnya lebih begini, itu dihitung nggak sih? Karena kan ini kan pasti adalah sebuah perhitungan bisnis usaha segala macam. Oke. Ada kapitalisasi yang dilakukan kan. Ngitungnya gimana sih ketika kemudian pelatihnya seperti Kluivert yang dianggap bagus, ya mungkin memang bagus, tapi kemudian menempatkan membuat formasi pemain seperti nggak pernah lihat pemainnya main gitu dan seperti tidak tahu kondisi terakhir. Itu, seperti tidak pernah melihat pemainnya main. Boleh kita bedah dulu yang Anda perhatikan dari permainan kemarin lah, sampai kita bisa kalah 2-3 dari Arab Saudi. Saya malah suka mikir kemarin tadi siang saya bilang ini jangan-jangan sebenarnya itu posisi kamera itu satu di dalam ruangan mukanya Kluivert, satu lagi ke lapangan. Dia nggak ada tempat nih ya? Ya, karena jangan-jangan dia nggak nonton pertandingannya karena di babak kedua pemain yang underperform justru tidak diganti. Oke. Ya semua orang lah bersepakat bahwa Klok tidak perform, Sayuri tidak perform. Semua orang berpendapat gitu. Kluivert pasti lebih pinter lah melihat itu. Ya dia tidak ganti. Lalu ada kesalahan yang ada di situ juga kan. Lini tengah tidak berjalan sebagaimana mestinya. Lalu babak kedua tidak banyak perubahan yang signifikan. Memang kalau kita ngelihat permainan setelah gol
Oke. Permainan kan memang berubah. Saudi sering banget neken, selalu menekan, bola sering banget mereka rebut. Tapi ya itu lagi, balik lagi, pelatih pasti punya strateginya. Oke. Nah, kenapa itu tidak ada di babak kedua? Tidak ada perubahan lah yang cukup signifikan. Padahal seharusnya bisa dilakukan menurut Anda. Ya. Oh iya dong. Ya. Main 90 menit kok, 100 malah. Iya kan. Dan juga segala prasangka yang dibikin entah oleh media, entah oleh netizen bahwa Saudi akan curang, wasitnya dari Kuwait segala macam, nggak ada. Nah, ini pertanyaan yang harus dilempar Ya, ke oke. Bung Toel nih. Silakan Ferdi. Oke, saya terima kasih ya, Bang Ucup udah bilang bahwa Kluivert sudah cukup baik begitu ya. Tapi walaupun kita mengabaikan aspek non teknis tadi yang disampaikan, saya sepakat, mungkin Bung Toel juga sepakat bahwa Kluivert Belum ngomong apa-apa. Oke. Tapi ini asumsi saya sudah bilang bahwa Bung Toel juga sepakat. Oke. Bahwa kemudian Kluivert sudah bisa membawa tim lebih baik. Setidaknya permainan timnas kita ini sudah enak dilihat. Sudah lebih agresif begitu. Sudah lebih bisa banyak dapat bola gitu. Oke. Nah, mungkin Bung Toel bisa menambahkan. Iya, masing-masing pelatih punya taktikal gitu. Jadi bagaimana cara kita menilai sepak bola, cara menilai timnas kita tergantung sudut pandang. Kalau kita hanya melihat timnas kita yang penting menang, ya udah berarti sedangkal itu kita akan menikmati sepak bola. Oke. Jadi kita tunggu menang aja. Jadi gimana Begitu cara menikmatinya? Bukan begitu kalah begini kan kemudian semua komen begitu. Oke. Saya tahu atau saya pun sebagai yang berkecimpung di sepak bola sebagai pengamat, jadi pernah wartawan, pernah di dalam, saya tahu ada kesalahan-kesalahan itu. Tapi bagaimana menilai pertandingan seperti itu? Oke. Yang pertama betul bahwa dugaan non teknis dari wasit sirna lah. Overall menurut saya sih dia mengikis itu. Wasit asal Kuwait. Termasuk kekhawatiran Anda juga ya beberapa Walau waktu lalu ya. jelas, Ya. karena di level ini sepak bola nggak senaif sepolos itulah. Lalu bagaimana yang VAR pertama? Itu kan agak lama sebelum menjatuhkan penalti. Saya khawatir ditarik offside tadinya, karena sempat agak ditarik offside itu. Dia mau lihat posisi sebelumnya offside apa enggak. Tapi oke, saya salut bahwa keputusannya tetap jatuh penalti. Clear soal itu ya. Sekarang soal permainan gitu loh. Apakah permainan di level ini babak 4 ini gampang? Nah, saya tidak akan dalam posisi membela siapa-siapa. Ya. Ini karena Anda menempatkan saya harus seolah-olah begini aja kan. Oke, baik. Saya bisa mengkritisi, tapi Ya. karena seperti ini, saya mau bilang bahwa di level seperti ini nggak gampang. Oke. Sekarang semua kan bilang bahwa ada Yakob Sayuri nggak firm, ada Marklock, ada Beckham Beckham. Putra. Kalau boleh saya bilang, yang cuma stabil 3. Siapa penjaga gawang? Martin Paes, Betul. Zai Izes, dan siapa satu lagi Kevin Dick. Sekarang kalau kita bicara Kevin Dick dan Zai Izes main di mana? Serie A Bundesliga. Jadi sebetulnya saya mau bilang bahwa cuma ada 4 pemain yang kalau boleh disebut sebagai grade A. Karena dia ada di 5 liga utama Eropa. Serie A 2, si Odero dengan Zai Izes, Kevin Dick Bundesliga, lalu itu Verdong, Lille Liga Prancis. Tapi yang lainnya off loh, drop loh semua. Kalau mau bilang siapa? Ragnar kelihatan sudah nggak lama nggak main. Oke. Miliano Jonathan, kita nggak bicara soal Arabnya ya. Ya. Miliano Jonathan, dia mau coba tek set in kite, cut inside, satu di sini, satu di dalam sini, satu di situ. Jadi udah dibaca. Artinya begini loh. Ada kontra lawan, ada kita off. Oke. Miliano punya gerakan masuk, tapi satu di situ, satu di sini, satu di situ. Setiap Miliano dapat bola begitu. Artinya ada upaya dari Arab untuk dia juga udah baca gitu loh kualitas ini. Oke. Ya itulah karena dia punya pelatih yang namanya Herve Renat kan begitu. Artinya tidak ada masalah dengan komposisi. Enggak, jadi tadi adalah kesalahan soal apa tadi? Main lebih menyerang. Ya. Lo main bola memang harus play for win. Anda kan selalu bikin judul, partai hidup mati, ini 2 Partai hidup final. mati, betul. Kalau Anda menghadapi partai final, targetnya apa? Menangkan. Maka kemarin waktu saya diwawancara di program Kabar Petang. berita Kabar Petang, saya bilang, saya nggak mau standar kasih prediksi draw. Oke. 1-1, 0-0, 1-0, saya kasih 3-1. Betul. Untuk Indonesia. Apakah ada kekhawatiran itu terbalik? Ada. Tapi ternyata benar kebalik. Oke.
Kan begitu. Oke, tapi ketika kita lihat bahwa ini pelatih Arab sudah membaca pola permainan dari kita. Seharusnya Sama lah, cepat. baca-baca. Tadi seperti yang dibilang Bung Ucup, seharusnya di saat itu cepat dong melakukan pergantian pemain, Ya. bukan di babak kedua baru diganti setelah kalah 1-3 setelah Sebagai kita kalah. catatan kritis saya menilai juga respon yang terlambat bisa dalam pergantian pemain. Ya. Tapi itu juga situasi berbahaya secara psikologis. Yakub melakukan kesalahan iya. Tapi apakah, saya mau tanya, apakah perlu dihujat, dimaki? Sementara misinya belum selesai, masih ada 1 lawan Irak. Oke. Tapi sekarang hujatan itu begitu besar. Saya nggak bilang bagus, tapi sebelumnya kan pernah bagus. Oke. Maksud saya, apakah kita sebagai penikmat pecinta bola hanya memuji dia saat kasih asis ke Marcelino waktu ke gawang Irak bikin gol. Lalu saat dia entah karena situasi apapun dia melakukan kesalahan lalu kalian hujat semua. Oke. Saya nggak sepakat sama itu. Oke, Oke, baik. oke. Saya ingin ke Bung Ucup ya. Oke. Bahwa apa yang disampaikan Bung Toel ini kan lebih ke menikmati prosesnya dalam sebuah permainan sepak bola. Tapi kan kita juga butuh hasil sebetulnya. Betul, kita butuh hasil. Tapi memang betul yang disampaikan oleh Bung Toel tadi. Oke. Kita tidak pada tempatnya mencela pemain ketika mereka bermain buruk. Karena pemain off form itu memang sering terjadi. Oke. Jadi yang beginilah, kayak tadi dibilang, kita puji kemarin. Kalau nggak salah pas lagi lawan Taiwan kita puji-puji Ya, deh. ya. Menang kan? Betul. Nah, kemudian melawan lawan yang udah jelas-jelas levelnya Di atas kita. mungkin jauh di atas kita malah. Dan saya rasa dibandingkan kebanyakan pemain-pemain kita yang main di Eropa ini, pemain Arab tetap jauh di atas mereka. Oke. Bisa dibilang begitu. Tiap minggu lawannya Cristiano Ronaldo kok. Jadinya tidak pada tempatnya kita, kemudian saya juga nggak bersepakat ketika netizen langsung ke akun pribadi kan. Iya, iya, iya. Mark Locke melakukan kesalahan dengan sapuannya gagal itu sekali. Dibilang sapuan Tarkam. Tapi saya merasa jangankan Mark Locke, Virgil van Dijk juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Jadi memang tidak pada Tapi kan tempatnya. seharusnya pelatih juga bergerak cepat melihat keadaan seperti itu. Betul, tapi yang pelatih lakukan plan B menurut saya bukan di kesalahan yang satu-satu gitu. Oke. Secara keseluruhan. Oke. Nah, itu yang harus dilakukan sebetulnya. Saya tidak melihat Kluivert